Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kemuhammadiyahan dari materi studi Islam yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Vindi Anggreni Retendiva dengan NIM 201105073 sebagai moderator, beserta rekan-rekan saya Winda Rahma Cahyaningrum dengan NIM 201105093, kemudian Sania Ratna Amalia dengan NIM 201105096, dan Kwina Arda Rahmawati dan NIM 201105098. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam perjuangan melaksanakan tujuannya, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan usahanya dalam Muqaddimah Anggaran Dasar. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Next, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Winda. Baik, pengertian anggaran dasar Muhammadiyah itu sendiri merupakan salah satu landasan struktural persyarikatan Muhammadiyah selain kita perjuangan Muhammadiyah dan keputusan-keputusan Muhammadiyah. Next. Sejarah perumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu 1. Mulai nampaknya adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupan setelah 30 tahun. Terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa atau ruh Muhammadiyah oleh kepentingan duniawiyah. 2. Muqaddimah merupakan hasil refleksi Ki Bagus Hadikusumo terhadap perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangun Muhammadiyah. Yang terakhir, Muqaddimah diharapkan menjaga, memelihara, mentasdidkan Muhammadiyah agar selalu jelas dan gambling mengenai kemuhammadiyahan. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Muqaddimah Anggaran Dasar ini disahkan pada 1951 dan memuat 7 pokok pikiran. Next. 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar yaitu 1. Hidup manusia harus berdasar tauhid atau mengesankan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan juga taat hanya kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya. Dan satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama. Dan juga mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat. Berjuang dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib. Sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan, dan islah kepada manusia atau masyarakat. Selanjutnya, perjuangan menegakkan dan juga menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hanyalah akan dapat berhasil bila kita mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Lalu perjuangan dalam mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi ialah merupakan satu-satunya cara untuk atau perjuangan yang sebaik-baiknya. Yang ketujuh, pokok-pokok pikiran atau prinsip-prinsip pendirian seperti yang diuraikan dan juga diterangkan di muka itu ialah yang dapat untuk melaksanakan ideologinya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridhoi Allah, ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Next. Faktor yang melatar belakangi susunan Muqaddimah HDM, belum adanya rumusan formal tentang darar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan
Membangun Perserikatan Muhammadiyah bukan didasarkan pada teori terlebih dahulu, dirumuskan secara rinci, sistematik, dan ilmiah. Karena itu, akhirnya terjadi kekaburan penghayatan dasar-dasar pokok yang terjadi pada daya dorong Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan Perserikatan Muhammadiyah. Selanjutnya, kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala penurunan akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. Bertitik tolak dari perkembangan, sebagian masyarakat telah benar-benar mengalami pergeseran tata nilai. Dari semula sangat menjunjung tinggi nilai-nilai rohani bergeser kepada sedemikian menonjolnya nilai-nilai keduniawian dan nilai material yang diprioritaskan. Kemudian makin kuatnya berbagai pengaruh alam pikir dari luar yang langsung atau tidak langsungnya berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai pondasi mengantisipasi sebagai pola pikiran, sikap hidup, ataupun alam pikiran yang datang dari luar, yang mempunyai nilai-nilai negatif dari sekian banyak alam pikiran yang masuk ke Indonesia. Yang terakhir, dorongan susunannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keterlibatan Ki Bagus Hadikusuma dalam diskusi yang sangat intens, serius dan cukup menegakkan, namun dengan toleransi sewaktu menyusun pembukaan UUD 1945, ternyata dikejutkan dengan anggaran dasar Muhammadiyah masih sangat cukup sederhana dan berisi pasal-pasal tanpa pembukaan, padahal pembukaan itu adalah fondasi atau rohnya bagi sebuah bangunan organisasi. Kemudian hakikat fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Hakikat Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian buat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam dan perjuangan bagi setiap muslim yang akan sadar atas kedudukannya suatu hamba dan khalifah di muka bumi. Kemudian fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai jiwa dan penyemangat dalam pengabdian dan perjuangan dalam segala gerak organisasi yang harus dijadikan sebagai pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Selanjutnya, ada pasal mengenai anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah terdapat di pasal 39 Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu 1. Anggaran rumah tangga dijelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Yang kedua, anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. Yang ketiga, dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Selanjutnya ada keanggotaan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah secara resmi diatur dalam Anggota Dasar Muhammadiyah Bab 4 Pasal 8 Ayat 1, di mana sebagai anggota Muhammadiyah terdiri atas anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam yang telah memenuhi syarat. Anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Anggaran kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewajiban dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Selanjutnya ada keorganisasian Muhammadiyah. Susunan dan penetapan organisasi Muhammadiyah diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 5 di atas. Yang pertama ada ranting Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 5.
Ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. Yang kedua ada cabang, anggaran rumah tangga Muhammadiyah dalam pasal 6. Ialah kesatuan ranting dalam satu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 ranting. Pengesahan pendirian cabang dan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan wilayah atas usul ranting setelah memperhatikan pertimbangan pimpinan daerah. Yang ketiga ada daerah, anggaran rumah tangga Muhammadiyah dalam pasal 7. Ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 cabang. Pengesahan pendirian daerah ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul cabang setelah memperhatikan pertimbangan pimpinan wilayah. Yang keempat ada wilayah, anggaran rumah tangga Muhammadiyah dalam pasal 8 ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 daerah. Pengesahan pendirian wilayah ditetapkan oleh pimpinan pusat atas usul daerah yang bersangkutan. Yang kelima ada pusat, anggaran rumah tangga Muhammadiyah, pasal 9, ialah kesatuan wilayah dalam negara Republik Indonesia. Kesimpulan dalam materi kali ini ialah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan apa yang digerakkan oleh Muhammadiyah tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan yang real dan konkret. Mukadimah disusun untuk memenuhi kebutuhan mengatasi problem dalam Muhammadiyah dengan anggaran dasar Muhammadiyah sebagai salah satu landasan struktural persyarikatan Muhammadiyah selain kitab perjuangan Muhammadiyah dan keputusan-keputusan Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah sendiri telah secara resmi diatur dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 4 pasal 8 ayat 1, di mana sebagai anggota Muhammadiyah terdiri atas anggota biasa, dan keorganisasian Muhammadiyah sendiri sudah diatur dalam anggaran dasar Muhammadiyah bab 5 pasal 9. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.